Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengapa seorang pengusaha yang sedang berjalan sepertinya tidak terjadi apa-apa tetapi mendadak terancam bangkrut. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Banyak yang terjadi seorang pengusaha pemula, tapi di dalam pertengahan jalan yang sepertinya kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tapi mendadak terancam bangkrut. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa hal yang harus dihindari oleh pengusaha yang sedang merintis atau menanjak karirnya. Penyebab-penyebab yang biasa terjadi yang menimpa seorang pengusaha baru antara lain yang apabila tidak disadari di dalam pertengahan perjalanan karirnya dia akan terancam bangkrut. Yang pertama yaitu menurunnya omset atau menurunnya penjualan. Apa saja, mungkin itu jasa, barang dan sebagainya, itu biasanya ada penurunan permintaan. Sehingganya apa? Dengan otomatis penghasilan itu menurun, sedangkan biaya operasional itu tetap. Nah, apabila ini tidak disadari, akumulasi hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya terancam kerugian yang mengarah kepada kebangkrutan. Solusinya apa, saudara? Solusinya yaitu meningkatkan penjualan. Semua karyawannya atau pekerja semua bergerak untuk menyelesaikan tentang masalah yang dihadapi, yaitu marketing, agar penjualan itu meningkat dan kembali seperti semula. Permasalahan yang kedua yaitu biasanya seorang pengusaha mengambil kesimpulan bahwa menyelesaikan masalah yang tertanggung atau hutang yang tertanggung dengan cari dana yang bersumber dari bank atau bersumber dari finansial yang memerlukan bunga atau memerlukan profit. Artinya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan atau usaha itu dengan meminjam uang kepada yang prosesnya itu memerlukan bunga atau mencari keuntungan di dalam transaksi hutang piutang. Solusinya yaitu hindari peminjaman tentang rentenir, perbankan yang semua itu menimbulkan hutang baru atau bunga baru. Solusinya yaitu menjual aset yang kira-kira tidak begitu diperlukan di dalam usaha Anda. Mungkin salah satunya mobil atau motor atau tanah yang tidak digunakan, itu dijual untuk menyelesaikan permasalahan finansial yang terjadi di perusahaan saudara-saudara semua. Hal ini pernah saya alami pada saat perusahaan saya itu terjadi penurunan omset, permasalahan utang piutang. Saya harus merelakan mobil saya harus saya jual. Itu apa? Artinya kita menyelesaikan tidak menimbulkan masalah, langsung selesai masalahnya, walaupun kita tidak punya mobil yang kita sayangi, tapi kita lepas dari permasalahan tentang hutang piutang. 3, ini biasanya seorang pengusaha muda itu rata-rata itu gaya hidupnya itu langsung berubah. Jadi langsung gaya hidup eksekutif. Artinya apa? Artinya dia nggak mau gengsi atau tidak mau turun gengsi. Walaupun toh dengan gaya hidup berbiaya mahal, tapi dia tetap pertahankan sekalipun usahanya sedang memerlukan dana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Solusinya yaitu Anda harus menurunkan gengsi, menurunkan gaya hidup agar apa? Pola hidup sederhana itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh kecil gaya hidup ini diturunkan. Nah, seperti Anda mendapatkan, karena Anda seorang pengusaha mendapatkan undangan, mungkin Anda bisa menggunakan sepeda motor, tapi karena gengsinya tinggi, dia tidak mau menggunakan sepeda motor, harusnya tetap menggunakan mobil. Sedangkan mobil itu biayanya ya setidak-tidaknya 200.000 itu untuk biaya bensin, dan untuk parkir minimal 10.000 dan lain-lain. Apabila kita itu
membawa mobil, amplop itu senilai 50.000, otomatis gaya hidup itu berubah, tidak mau, tidak berani atau gengsi. Akhirnya amplop itu harus diisi sekitar 500.000. Berapa yang harus Anda keluarkan hanya menghadiri satu undangan? Apabila dalam 1 bulan undangan Anda itu 10 undangan, berapa yang harus Anda keluarkan dengan gaya hidup yang tinggi? Nah, ini solusi dari gaya hidup yang harus diturunkan sejenak. Keempat, yaitu sebagai seorang hamba, bahwa kita harus tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan kita dalam ridhonya, yaitu kita harus tertib menegakkan perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah agama, yaitu meningkatkan ibadah kepada Tuhan dan memperbanyak doa kepada Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita di dalam ridhonya dan kita dalam bimbingannya, sehingga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Sehingganya kita berjalan secara religi, usaha lancar, kehidupan tenang, dan akhirnya kita berhasil memperbaiki usaha yang setelah kita mendekati kebangkrutan. Demikian tadi teman-teman tips sederhana dari saya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah. Sebelum video ini saya akhiri, silahkan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.